banyak tanya kamu. Yang nggak usah kamu. Besok saya balik lagi sini. Kalau masih ini ada Udin juga, cucu kesayangan kamu itu bakal saya jual. Ngerti kamu? Bodoh kamu! Ajar kamu! Berani kamu ngebunuh anak aku! Bodohnya, saya nggak membunuh Alan. Nama saya Hanifah. Saat itu saya menikah di usia muda, yaitu 19 tahun. Dan saya melahirkan umur 20 tahun. Saya tidak pernah menyesali pernikahan saya yang di usia muda atau jadi ibu muda. Tapi yang saya sesali suami saya, Mas Samsul. Dia berumur 25 tahun. Sebenarnya untuk lelaki umur 25 tahun, dia udah cukup matang untuk bertanggung jawab dan mempunyai keluarga atau anak. Tapi suami saya mau umur berapapun sepertinya tidak siap untuk bertanggung jawab dan mempunyai anak atau istri. Ayo, lari kemana lo? Lu tuh punya utang sama gua. Bayar! Bayar! Ngapain sampai kabur? Orang ajar. Bayar nggak? Iya, Bang. Tapi jangan pukulin saya, Bang. Bang. Lepas. Jangan doang. Tahu siapa gua. Geledah. Cari duit tanah dia. Hei, kejar. Hei. Jangan lari lu. Hei, hei, kejar. Sandol. Geledah, ambil duitnya. Hei, kejar. Kejar. Hei. Jangan rewel ya, Nak. Astagfirullahaladzim. Badannya makin panas lagi. Ya, sabar ya, Nak. Ya Allah. Aduh, udah jam 12 malam lagi. Mas Samsul kemana sih? Kok nggak pulang-pulang? Apa dia lupa ya punya anak bayi? Ya Allah, sabar ya, Nak ya. Jangan rewel ya, Nak ya. Astaga, badannya panas tinggi. Iya. Selamat. Untung mereka nggak ngejar gue lagi. Siapa ini? Mau lari kemana lagi? Hah? Kamu itu punya hutang sama saya. Ngapain pakai lari? Dasar bodoh. Enggak, Bang. Enggak, saya nggak bermaksud kayak gitu, Bang. Bener, Bang. Terus kapan bayar? Mana bayar? Mana? Iya, saya janji kan mau bayar kalau saya menang, Bang. Tapi ini kan saya kalah, gimana saya mau bayar, Bang? Masih pelajaran. Bang, jangan, Bang. Geledah semua sakunya. Ampun, nggak ada, Bang. Ambil semua duitnya. Saya nggak ada uang lagi, Bang. Diam. Ini apa ini? Bos. Ini apa? Hah? Nggak, Bang. Duit kan? Iya, Bang. Kamu berani bohongin saya? Kamu dengar? Lain kali kalau kamu berani bohongin saya akan tahu akibatnya. Iya, Bang. Hah? Kenapa Dimas nangis terus? Badannya panas tinggi, Bu. Ya Allah, ini panas banget. Ayo kita bawa ke rumah sakit. Aduh, Bu. Ipa nggak punya uang, Bu, buat berobat. Ipa, kalau cuma berobat aja ibu ada uangnya. Kasihan kan anak kamu. Ayo. Tapi apa lagi? Mas Samsul juga belum pulang, Bu. Udah, ntar aja. Ayo bawa. Ayo cepat. Astagfirullahaladzim, Mas. Pulang-pulang kok. Kotor begitu. Bukan, Mas, kenapa? Jangan bilang kalau kamu habis pulang judi. Diam deh, Bu. Orang lagi kesel kayak gini malah dituduh-tuduh.
Udah Bu, jangan berantem. Mas, udah Mas. Ini di masa anak kita, badannya demam. Kita harus berobat Mas. Pantesan dari tadi tuh nggak nangisnya kenceng banget. Kalau kamu nggak bisa diamin dia, aku bakal bekap mulutnya. Astagfirullahaladzim Mas. Kalau dibekap bagaimana bisa bernafas? Lagi pula anak bayi itu kalau sakit pasti rewel. Ipah, percuma kamu ngomong sama dia kayak begitu panjang kayak lebar. Nggak ada gunanya. Dia itu laki-laki nggak ada tanggung jawabnya. Ya udah Bu, ayo berobat Bu. Apa kamu bilang? Berobat? Berarti kamu punya uang dong? Saya nggak punya uang Mas. Ini aja mau berobat pakai uang Ibu. Bu. Udah deh, nggak usah diumpetin. Sini, Bu. Sini, Bu. Bu. Astagfirullahaladzim. Sini, Bu. Sini, Bu. Enggak. Mas kembaliin uang Ibu Mas. Ini untuk Dimas berobat. Bu. Bu, sama menantu tuh nggak usah pelit-pelit deh. Kamu memang nggak ada gunanya ya. Bisanya cuma menyakiti istri kamu sama anak kamu. Wah, Kembaliin uang Ibu Mas. Saya mohon Mas. Ini untuk anak kita Mas. Aku kasih tahu ya sama kamu ya. Kalau anak demam tinggi itu, tandanya mentu mau pintar, mau gagah. Udah deh, nggak usah panik kayak gitu. Pikir. Samsul, jangan. Bu, ini punya Ibu. Pinjam bentar, Bu. Pinjam bentar. Balikin. Nanti aku balikin, Bu. Ini pemberian dari orang tua Ibu. Mas, balikin Mas. Astagfirullahaladzim. Mas Samsul. Astagfirullahaladzim, Bu. Mas Samsul udah pergi Bu. Ibu nggak apa-apa kan Bu? Bu, maafin Ipa ya Bu. Gara-gara Mas Samsul, perhiasan Ibu jadi diambil semua, hilang. Sejak hari itu Mas Samsul pergi meninggalkan saya istrinya. Dia nggak peduli sama saya, Dimas anaknya. Ya Allah, berilah hamba kekuatan dalam menghadapi cobaan ini. Semoga hamba bisa membesarkan Dimas walau tanpa bapaknya. Dan semoga Mas Samsul pulang sudah mendapat hidayah untuk kebaikan saya dan anaknya. Iya nak. Ya Allah Bu. Ipa nggak tega Bu, lihat Dimas kayak begini. Kamu itu jadi seorang ibu. Gak boleh sedikit-dikit kamu harus nangis. Kamu harus fokus supaya Dimas itu cepat sembuh. Kalau kamu sedih, anak kamu juga merasakan apa yang kamu rasakan. Ya? Iya. Dimas, lihat Ibu Pak. Ibu janji Ibu gak mau nangis lagi tuh. Tuh, Ibu gak nangis lagi. Ibu pasti kuat buat Dimas ya nak. Bu, Ipa minta maaf ya Bu. Uang Ibu buat berobat kemarin yang dipaksa sama Samsul. Udah, gak usah kamu pikirin. Yang penting bagaimana caranya supaya Dimas cepat sembuh. Ya? Kasih susu. Kasihan dia itu. Iya. Iya, siapa ya? Ada apa ini? Samsul, mana Samsul? Samsul nggak ada, Pak. Jangan bohong. Dia pasti di dalam. Buat apa saya bohong? Gak ada gunanya saya bohong sama Bapak. Kalian berdua dulu di rumah ini. Cari dia sampai ketemu dan bawa ke sini. Gak ada. Samsul tidak ada di rumah, Pak. Percaya sama saya. Jangan rumput lu. Hah? Samsul! Sembunyi di mana lu, Samsul?
tempatmu. Hah? Kamu jangan berani bohong sama saya. Mas Samsul nggak ada di rumah, Pak. Gimana? Samsul nggak ada, Bos. Iya bos, nggak ada. Sudah kita cari dalam lemari, di kolong tempat tidur, di dalam lemari nggak ada. Kurang aja. Berarti dia tahu kalau kita mau datang ke sini, makanya dia buru-buru pergi dari sini. Bu, ada apa sih? Gak tahu, Ibu. Samsul itu punya hutang 25 juta ke saya. Ngutang? Buat apa dia ngutang? Dan kalian harus bayar hutang itu. Kalau nggak, rumah ini akan saya sita. Nggak mungkin, Pak. Kita aja ngontrak di sini. Ini bukan rumah saya. Saya nggak mau tahu. Pokoknya kalian bayar hutang ke saya. Pak, anak saya ini baru saja melahirkan. Dia belum bisa kembali bekerja karena masih menyusui anaknya. Bagaimana kita bisa membayar hutangnya si Samsul 25 juta sementara kita aja nggak punya apa-apa, Pak? Saya nggak mau tahu. Hah? Makanya kamu kerja. Bantu suami kamu bayar hutang ke saya. Kalau nggak, seumur hidup dia akan terlihat hutang seperti ini. Pak, tapi beneran Pak, saya masih belum bisa bekerja. Anak saya masih bayi, Pak. Anak saya sakit. Ibu saya juga suka rematik. Bagaimana kami bisa mendapatkan uang? Untuk hidup hari-hari aja kami nggak cukup. Saya ada info kerjaan. Dan hasilnya itu cukup besar. Saya nggak mau kalau kerjaan kotor. Kamu dengar dulu saya ngomong. Hah? Mumpung saya lagi bayar kesediaan buat kamu. Ada pasangan muda di Singapura. Dan dia membutuhkan babysitter buat bayinya. Nanti kamu itu kan dapat uang banyak. Gaji banyak. Dan kamu bisa nyicil hutang ke saya. Babysitter, Bu. Ibu aja lah yang pergi ya. Ibu aja yang kerja. Ya, kamu jaga aja Dimas. Tapi Bu, Nenek-nenek macam kayak begini. Pengen jadi babysitter. Hah? Nggak tahu diri kamu. Yang dibutuhkan di sini perempuan muda yang bisa menyusui. Tahu? Wah, maksudnya? Kamu kerja cuma ngasih ASI anak majikan kamu. Cuma itu. Gampang kamu. Maksudnya saya harus bekerja untuk memberikan ASI saya untuk anak lain. Sementara saya harus meninggalkan anak saya. Nggak mungkin, Pak. Saya nggak tahu. Pokoknya kalau kamu nggak berangkat, saya akan culik anak kamu secara paksa. Saya akan jual ke orang. Seperti kamu. Ayo. Bu, gimana dong, Bu? Ya Allah. Gimana ini, Dok? Anak saya nangis terus. Apa yang harus saya lakukan, Dok? Iya, Dok. Kami kasihan melihatnya, Dok. Ada masalah pada jantungnya Alan, jadi dia harus dirawat dengan intensif dan lebih hati-hati lagi. Dok, tolong selamatkan bayi kami, Dok. Itu pasti, Pak, Bu, terutama semua itu dari Ibu. Bayi dengan masalah seperti Alan harus minum ASI. Sebab ASI adalah salah satu obat selain obat-obatan kimia yang baik untuk bayi yang baru lahir. Tapi, Dok, air ASI saya justru udah gak keluar lagi, Dok. Sebab itu ada masalah hormon pada tubuh Ibu. Ipa pamit ya, Bu.
Oke, Hanifah. Selamat datang di Singapura. Saya akan antar kamu ke tempat majikan kamu. Tapi ingat, kamu harus menuruti apa yang diperintahkan oleh majikan kamu. Dan yang penting, pekerjaan kamu adalah menjadi ibu susu dari bayi majikan kamu. Kamu paham? Iya, Pak. Oke.